Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pranatapanca. Nomor induk mahasiswa saya 2019-310052. Saya berasal dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset dan kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban. Menurut FASB, kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggungan jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi atau menunaikan atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Transaksi suatu kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang perolehan manfaat ekonomi masa datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan direpresentasi oleh 3 tahapan. Yang pertama pemerolehan, kedua pengolahan, ketiga penyerahan. Kewajiban juga dipresentasikan 3 tahapan, yaitu pengakuan, penelusuran, dan pelunasan. Penyajian kewajiban secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah: A. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau B. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontranya dengan aset dan dianggap berkaitan, kecuali dalam keadaan khusus yang di dalamnya pihak pelopor mempunyai hak mengontra. Definisi dari hak mengontra sebagai dijelaskan oleh FASB adalah hak yuridis debitor lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk definisi kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena: A. Pengguna sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat. B. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. C. Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 tahun. D. Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi relokasi pendapatan atau anggaran. E. Kewajiban kepada lembaga internasional. F. Kewajiban kepada wajib bayar PNBP. 2. Jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari: A. Utang transfer, B. Utang bunga, C. Utang kepada pihak ketiga, D. Utang perhitungan pihak ketiga, F. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari pendapatan diterima di muka, utang biaya dan kewajiban pada pihak lain. G. Surat pembendaraan negara. H. Kewajiban diestimasi. I. Kewajiban kontingensi. J. Kewajiban masa lalu program THT. Ketiga, pengakuan. Secara umum, kewajiban jangka pendek diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atau kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. 4. Pengukuran. Pengukuran kewajiban jangka pendek secara umum, apabila kewajiban jangka pendek tersebut adalah bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. 5. Yang terakhir, penyajian atau pengungkapan. Untuk kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam 1. Neraca, 2. CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi yang kedua, kewajiban jangka panjang. Definisi kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena: A. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain maupun lembaga internasional.
B. Kewajiban dengan pemberi jasa yang menyelesaikannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, jenis-jenis kewajiban jangka panjang ada 10. Yang pertama, pinjaman luar negeri. 2. Pinjaman dalam negeri. 3. Utangan obligasi atau surat utang negara. 4. Utang surat berharga syariah. 5. Utang pembelian cicilan. 6. Utang kemitraan. 7. Utang jangka panjang lainnya. 8. Kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. 9. Kewajiban pemerintah terkait pensiun. Dan yang terakhir, kewajiban atas kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pengakuan. Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Yang keempat, pengukuran. Secara umum, kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang. Jangka panjang diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca, maka harus diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya penjelasan tentang kewajiban akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arfiandanu dengan NIM 2019310813. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengakuan kewajiban. Nah, pengakuan kewajiban itu kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Nah, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman dan atau pada saat kewajiban dapat timbul dari transaksi penukaran atau exchange transaction. Yang kedua, transaksi tanpa penukaran, di mana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi. Nah, yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, kejadian yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca tersebut. Yang pertama, utang ke pihak ketiga atau account payable terhadap barang atau jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang yang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Nah, yang kedua, utang transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang ketiga, utang bunga. Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar oleh pemerintah. Bunga dimaksud dapat berasal dari uang pemerintah, baik dari dalam maupun dari. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan dengan nomor induk mahasiswa 2019-310759. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pengukuran kewajiban. Yang keempat yaitu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Nah, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
Yang kelima itu bagian lancar utang jangka panjang. Nah, di bagian ini nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ataupun 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Dan yang terakhir ada perubahan valuta asing, di mana utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut sering disebut dengan kurs spot ataupun spot rate. Nah, berikutnya yaitu adalah penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Nah, di sini ada tunggakan. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah itu harus disajikan dalam bentuk daftar umum atau aging schedule. Nah, kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Berikutnya ada restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang, melalui modifikasi persyaratan utang, debitur itu harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Cipaka Samudra dengan NIM 2019310375. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya tentang penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Ada penghapusan utang dan biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Kita membahas penghapusan utang tersebut. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun keseluruhannya. Jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. D. Ada biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman, dan biaya-biaya yang dimaksudkan meliputi A. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. B. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. C. Ada amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, komitmen fee, dan sebagainya. Dan D. Yang terakhir ada perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Baik, selanjutnya, dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu, dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu itu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan atau proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Terima kasih, sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.